Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas metode counting chamber dengan menggunakan hemositometer. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Meita Viva, NPM 19734022, dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Aulia Prihatini, NPM 19734006. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilatia Joga Hutantara Syamsyuri, NPM 19734019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Tiara Putri, NPM 19734029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sigit Wandari, NPM 19734032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emilia Pawesti Rohmah, NPM 19734034. Hemositometer adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sel secara cepat dan dapat digunakan untuk konsentrasi sel yang rendah. Manfaat dari metode: cepat dalam menghasilkan data dan tak perlu menunggu lama, serta datanya atau jumlah selnya langsung didapat pada saat itu juga setelah menghitung menggunakan rumusnya dan membantu biaya. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama ada hemositometer, yang kedua ada mikropipet, yang ketiga ada mikrotip, yang keempat ada mikroskop, yang kelima ada cover slip mikroskop, yang keenam ada penghitung sel, yang ketujuh ada tabung mikrosentrifuge, dan adapun bahan yang digunakan yaitu tripan blue dan larutan suspensi sel. Prosedur kerja yang pertama, hemositometer adalah alat yang digunakan untuk menghitung sel. Kemudian, ini adalah slide mikroskop yang dimodifikasi, berisi dua sumur atau ruang yang identik, di mana sejumlah kecil suspensi sel dimasukkan ke dalam pipet. Selanjutnya, memipet 100 mikroliter dari suspensi sel dan menempatkannya di dalam tabung mikrosentrifuge. Setelah itu, encerkan suspensi dengan menambahkan 100 mikroliter tripan blue. Tripan blue adalah pewarna yang membantu kita membedakan antara sel hidup dan sel mati. Selanjutnya, pewarna melewati membran sel mati sehingga tampak biru di bawah mikroskop. Sel hidup tidak termasuk dan sebagian besar akan tampak jernih. Memuat kedua ruang dengan memipet suspensi di bawah kaca penutup. Kemudian, letakkan hemositometer di bawah mikroskop. Selanjutnya, setiap ruang dibagi menjadi pola grid, terdiri dari 9 kotak besar. Setiap persegi memiliki dimensi yang sama dan berisi suspensi 10⁻⁴ ml. Aturan menghitung sel terkadang berbeda dari satu lab ke lab. Selanjutnya, biasanya menghitung sel di 4 kotak sudut besar dan kotak tengah. Mari kita hitung sel di kotak pertama. Setelah itu, mari kita hitung sel di kotak pertama. Ada 10 sel yang dapat hidup dan 1 sel yang tidak dapat hidup di kotak pertama.
Selanjutnya, jadi bagaimana dengan sel yang menyentuh batas luar persegi? Biasanya, menghitung sel yang menyentuh batas atas dan kiri, dan kami mengabaikan sel yang menyentuh batas atas kanan dan bawah. Setelah itu, kita perlu menghitung jumlah sel hidup dan mati. Ingat, sel mati akan tampak biru. Sesekali, Anda akan melihat artefak objek atau puing-puing yang tampak buram dan tidak memiliki bentuk yang jelas. Ini adalah contoh artefak. Kami tidak akan memasukkannya dalam hitungan kami. Penyimpanan, pembersihan, dan penanganan hemositometer yang benar akan meminimalkan jumlah artefak. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja. Sekarang, kotak kanan atas ada 9 sel yang dapat hidup dan tidak ada sel yang tidak dapat hidup. Selanjutnya, mari kita hitung persegi kanan bawah. Ada 11 sel yang dapat hidup dan tidak ada sel yang tidak dapat hidup. Dan sekarang, kotak kiri bawah. Ada 10 sel yang dapat hidup dan 2 sel yang tidak dapat hidup. Dan terakhir, mari kita hitung sel di kotak tengah. Terkadang, sel akan muncul sebagai gumpalan atau kelompok kecil. Mungkin sulit untuk menentukan dengan tepat berapa banyak sel dalam satu grup. Metode penghitungan gumpalan sel berbeda dari satu lab ke lab lainnya, jadi pastikan untuk mengikuti prosedur di lab Anda. Kami akan menghitung gumpalan ini sebagai 2 sel. Ada 14 sel yang dapat hidup dan tidak ada sel yang tidak dapat hidup di kotak tengah. Jumlah total sel yang layak atau hidup dari semua 5 persegi adalah 54. Jumlah total sel yang tidak dapat hidup adalah 3. Sekarang, setelah kita mengisi sel kita, ada beberapa perhitungan yang perlu kita lakukan. Cara perhitungan untuk mendapatkan jumlah sel yaitu pertama, mari kita hitung persentase sel yang layak. Rumusnya yaitu total sel hidup dibagi dengan total sel keseluruhan dikali 100%. Jadi 54 sel yang hidup dibagi dengan 57 sel keseluruhan dan didapatkan hasil 0,947. Kemudian dikalikan dengan 100%, maka persentase sel yang hidup adalah 94,7%. Selanjutnya, mari kita tentukan jumlah rata-rata sel per kotak. Kita menghitungnya yaitu 54 sel yang hidup. Kita bagi dengan 5 karena kita menghitung dalam 5 kotak. Jumlah rata-rata sel per kotaknya yaitu 10,8 sel. Sekarang mari kita hitung faktor pengencerannya. Rumusnya yaitu volume akhir dibagi volume sel. Jadi volume akhir kita adalah 200 mikroliter karena kita memulai dengan 100 mikroliter sel dan menambahkan 100 mikroliter tripan blue. Kemudian 200 dibagi 100 adalah 2. Oleh karena itu, faktor pengencerannya adalah 2. Selanjutnya, kita perlu menghitung konsentrasi sel yang hidup atau jumlah sel hidup per milinya itu. Jumlah rata-rata kita per kotaknya kan 10,8. Nah, kemudian 10,8 ini dikali faktor pengencerannya. Faktor pengencerannya 2, kemudian dikali 10 pangkat 4. Jadi rumusnya yaitu jumlah rata-rata per kotak dikali faktor pengenceran dikali 10 pangkat 4. Jadi didapatkan hasil 216.000 sel per mili. Kita dapat menulis konsentrasinya menggunakan notasi ilmiah, yaitu 2,16 dikali 10 pangkat 5 sel per mili. Dari perhitungan,
Kami sekarang mengetahui konsentrasi sel dalam kultur kami adalah 216.000 sel per mililiter dan kira-kira 94,7% sel tersebut adalah sel hidup yang dapat hidup. Jadi, didapatkan kesimpulan bahwa hemositometer merupakan metode hitung mikroskopis langsung yang efektif untuk perhitungan sel secara cepat dan sederhana, tetapi memiliki kekurangan tidak dapat membedakan antara sel hidup dan sel mati, serta tidak cocok digunakan dalam perhitungan sel pada bahan pangan. Dari perhitungan yang dilakukan, didapatkan hasil konsentrasi sel yaitu 2,16 dikali 10 pangkat 5 sel per mililiter, dan persentase sel hidup yaitu 94,7%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.